وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asati wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri Majelis Taklim Dzikir Sotariyah dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Beliau Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan, seluruh pengabdiannya dan pengorbanannya. Santriawan, santriawati di Sotariyah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim, dari berbagai jam'iyah, dari Iwamid on Air, Sa'adah, Darussafa'ah, Hasanah on Air, Ikadamid, Foskat, BMI Kawangi, Majelis Taklim Hikmah Kamilah, atau mewakili yang berkenan hadir di aula Dzikir Sotariyah pada malam hari ini dalam rangka menghadiri Ta'wibun Sohibul Hajah, Sohibul Dakwah menika Ibu Isbandiah sekeluarga beserta Ibu Sutini sekeluarga. Ibu Isbandiah tasakuran pernikahan putra tercinta Muhammad Solahuddin Wafiq dan Mbak Wati Purwati. Mudah-mudahan pernikahannya putra putri dari Ibu Isbandiah mendasakan pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah, dan juga Ibu Isbandiah dan Ibu Sakem sekeluarga semoga diberi umur yang panjang, manfaat barokah, diberi kesehatan, keselamatan, dikabulkan semua hajatnya, istiqomah ibadahnya, dan semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tasyakuran dari Ibu Sutini atas kesembuhan dari sakit matanya, dan semoga Ibu Sutini sekeluarga diberikan umur yang panjang, manfaat barokah, diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan rezekinya, dikabulkan semua hajatnya, istiqomah dalam ibadahnya, dan semoga selalu
dalam bimbingan beserta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan minta doa untuk yang lagi sakit, Bapak Parto, Bapak Sarbini, Mbah Parti dan Mbah Parto. Mugi-mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane, Allah paringi ketabahan, kesabaran, dan juga Allah mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, malam hari ini kita menghadiri tawaifun Bu Sutini beserta Ibu Isbandiah. Boten sanes inggih menika wujud tasyakur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu Isbandiah syukur ingkang putra sampun pinanggihaken cucu inggih menika Mas Muhammad Salahuddin Wafiq. Dipun panggihaken jodoh Mbak Wati Purwati. Mugi-mugi perjodohan menika estu saged dipun dadosaken perjodohan ingkang donya saha akhirat, dipun dadosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ibu Sutini nggih, karena diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sembuh dari sakit matanya. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan yang barokah, kesembuhan yang manfaat, sehingga sembuhnya Bu Sutini dari penyakit ini berarti Allah berikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih manfaat dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kalau kita berbicara pernikahan, tentunya di dalam pernikahan akan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita berbicara tasyakuran dari sakit, subhanallah, akan diterima dan tidaknya sakit dari beliau Sutini tentunya pun bersani sak sampunipun sakit menika leres-leres tambah sae napa tambah awon anggenipun ibadah menika lah ingkang dipun ukur segi kesabaranipun dipun tampi dening Allah menapa mboten. Mila kita akan bahas satu persatu ibu-ibu yang dirahmati Allah manapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Di dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena itu sulitnya. Sering saya sampaikan bahwa mempersatukan dua karakter yang tidak sama, mempersatukan dua karakter yang berbeda, maka itu sangatlah sulit jikalau dari masing-masing pasangan tidak menyadari bahwa kita hidup di dunia ini, di dalam pernikahan ini adalah menikah dengan manusia. Ya, jadi lek wong rabi gak gelem nyadari nikah karo menungso, mulane pernikahannya mesti bubar. Ya. Lek kepengen ora umek, kepengen ora geger nikah karo malaikat kono. Soalnya malaikat ra duwe nesu mesti ra duwe geger yang pernikahan. Tapi namanya keluarga itu pasti ono umek, ono geger, krana sing dirabi menungso. Menungso ki duwe sifat ora trimo, menungso kuwi duwe sifat loro ati. Lah niki mulane kapan omah-omah kok geger ya kudu dimaklumi nyatu lek rabi karo menungso. Lek rabi karo menungso ya ora mungkin kepikiran. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang bisa sampaikan mempersatukan dua karakter yang berbeda tidaklah sama, tidaklah mudah, karena punya watak wahing yang berbeda dan dipaksa untuk menjadi satu karakter. Ini harus saling mengetahui, harus saling menyelam di antara satu dengan yang lain. Oh, bojoku ki kewulinane ngene, oh bojoku ki selerane ngene, oh bojoku ki sing senengi ngene iki. Dan masing-masing pasangan harus bisa meneliti dari apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang menjadi pasangan kita. Nah, bojo kula kelemane ndak gelem digetak. Nek kula ngerti, bojo kula itu kelemane digetak mesti nangis. Mane kula rawani getak. Tak getak
pisan pun nangis dan pulau malah ngertos kok. Berarti bojoku tidak belum diketah. Nah, kita harus bisa menyelam dari kebiasaan masing-masing pasangan itu sendiri agar kita bisa menyamakan perbedaan karakter ini dalam satu keluarga harus dipaksa untuk menjadi satu karakter agar rumah tangga bisa seiring sejalan, rumah tangga bisa berjalan semestinya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka setelah ini dijadikan satu karakter, dua karakter yang berbeda kemudian disatukan, maknanya menyatukan apa kena Pak Yura kena menyatukan betul sukses. Tapi paling tidak kita upaya, ya, paling tidak kita upaya mengetahui karakter masing-masing. Jadi kita memahami, atau loh maksudnya kalau ini, lain jenengan ngerti karakter wong lanang ngene, bojo jenengan modele ngene. Paling tidak kita bisa nyetrateni, oh berarti aku kudu ngene. Si laki-laki juga sama, ketika seorang laki-laki mengetahui karakter seorang istri seperti ini, oh bojoku senengane ngene, oh bojoku iki ngene, maka sang suami akan bisa untuk berusaha, oh lek ngono aku tak ngimbangi sing kaya ngene. Perimbangan masing-masing orang ini, masing-masing pasangan ini, inilah yang saya maksud menjadikan satu karakter yang sama sehingga rumah tangga ini bisa berjalan mulus, bisa menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sudah timbul seperti ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, maka harus mewujudkan beberapa nanti ya cara kiai sepuh niku munculkan tahabbub, tahabba, ya. Ono paidah musyarakah baina isnain itu. Harus ada tahabbub. Tahabbub niku napa? Harus mewujudkan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Lek keluarga wis ora iso saling mencintai, ora bakal iso bertahan lama. Mulane dalam membina keluarga harus muncul tahabbub. Tahabbub. Ya. Tafa'alu. Ketika sebelum jenengan kudu mewujudkan saling mencintai. Saling mencintai ini dibutuhkan dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mulane arep kaya ngopo, kula jenengan kepengin keluargane terus sakinah mawaddah warahmah, yo kudu wujudno saling mencintai satu dengan yang lain. Ini menjadi kunci yang pertama, gitu. Saling mencintai ini menjadi kunci pertama dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Karena apapun akan terangkat, apapun akan terselesaikan ketika didahului dengan tahabbub atau saling mencintai antara satu dengan yang lain. Saya wujudkan cinta. Maka sering saya menyampaikan ketika berbicara tentang cinta, orang yang mencintai kekasihnya maka tidak akan mampu untuk menyakiti hati orang yang disakiti, yang dicintai. Ini menjadi resep, menjadi kunci utama dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi mencintai itu buktinya apa? Anda tidak sempat melakukan hal yang menyakitkan hati orang yang Anda sakiti. Ini namanya cinta. Ini eneng wong ngaku cinta tapi sik panggah gelem nglarakno atine wong sing dicintai, janganlah Anda percaya karena cintanya adalah bohong. Cintanya adalah dusta. Orang yang cinta tidak mungkin akan menyakiti orang yang paling dicintai. Jangan berusaha ngalah demi orang yang dicintai. Mulai cinta niku Masya Allah ketika dari khianat itu, maka banyak orang yang meninggal dunia dari orang-orang yang dicintai. Hati-hati menjaga cinta. Hati-hati menjaga cinta niku, hati-hati. Banyak orang dibunuh karena cinta. Banyak orang yang dimutilasi karena masalah cinta. Kenapa? Karena cinta yang telah terkhianati ini sangatlah sakitnya, bukan main itu. Maka kita harus tahu, ketika dalam temu manten ini kan jenengan belum teliti, belum jeli, maka dukun paras, dukun manten yang pengalaman tenan tidak mungkin tidak akan memberikan makan berdua. Embul bujono
cara wong Jawa lek ngarep kembul bujo. Sak sampun kembul bujono ngombe toya wening. Toya wening ingkang dipun unjuk mawi gelas utawi mawi botol. Boten mungkin anggenipun unjuk mawi gelas botol aqua boten mungkin. Niki lah jatah tukang paras sing pinter. Kembul bujono unjukane mesti damel napa? Damel gelas. Nah, satu gelas dipegang berdua, minum bersama. Nanti lek sampean dijak ning mantan itu Pak Iwan Tono, kulinakno, dikasih mereka makan berdua, saling bilang-bilangan, bareng niku jangkar kasih minum dengan menggunakan gelas dicekel wong loro. Niki minangka japa, minangka donga bilih wong mantan loro niki tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain karena sama-sama menjaga hati. Mencintai itu sangatlah luar biasa. Maka hati-hati dengan cinta. Banyak orang yang bunuh karena orang yang mencintai. Banyak orang terbunuh dari orang yang paling dicintai. Banyak orang membunuh karena mereka dicintai. Ini bahaya. Kenapa? Karena orang tidak bisa menjaga cinta itu sendiri. Mula kenapa cinta itu luar biasa untuk kita jaga. Mau cintai awake nom-noman. Mulane nggone manten diparingi unjukan toya wening segelas berdua mbuh Fanta mbuh apa kono terserah. Sing baku mboten unjukane tapi sing baku ada gelase. Satu gelas dipegang mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri harus menjaga hati, menjaga hati tetap satu. Ya. Kenapa harus gelas nada noleh hati kuwi kaya dene gelas. Hati manusia laksana botol dari beling. Hati manusia laksana gelas. Kenapa gelas? Gelas bermakna oleh kapan tuh ora kena artinya Bu, sekali hati pasangan kita dikhianati, hati pasangan kita telah terkhianati oleh kita, sampai mati pengkhianatan cinta ini akan dibawa bahkan sampai hari kiamat. Sakit hati tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena hati yang sudah pecah tidak mungkin bisa hilang kembali. Maka diarani das. Dan nanti kita akan paham. Berarti membangun keluarga itu adalah bagaimana sang suami bisa menjaga hati istri, bagaimana istri bisa menjaga hati suami. Dan dijaga mereka. Jagalah hati, jangan kotor. Bener-bener lah, niku meki api. Tapi menjaga hati itu tidaklah mudah itu Ibu. Menjaga cinta itu tidaklah mudah. Sekali kita fatal menjaga cinta, ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah maut kalau kita gagal dalam menjaga cinta. Apalagi di zaman kita sekarang, zaman tongsurai sopo mengendalikan nafsu ini, apa itu terkhianati hatinya, terkhianati cintanya, maka tidak ada yang dia selesaikan untuk menyelesaikan masalah kecuali menyelesaikan dengan dibunuh. Salah satu di antara mereka akan terbunuh, baru mereka merasa nyaman dari sakit hati yang dinodai karena dia telah mengkhianati sebuah percintaan. Hati-hati membangun cinta. Nah, hati-hati membangun cinta. Mulane kudu ana tahabbub, saling mencintai satu dengan yang lain. Tidak akan mungkin rumah tangga berjalan sakinah mawaddah warahmah jikalau kedua pasangan tidak ada tahabbub menghadap satu dengan yang lain. Dengan gak duwe rasa seneng karo bojo iki nek cara ora seneng padahal wong niku bisane mulyakno pasangan karena dia mencintai pasangan itu sendiri. Tidak mungkin salah seorang yang memanjakan istrinya tanpa dia mencintai istrinya. Tidak mungkin istri menghormati suami tanpa istri ada cinta dengan suami. Maka modal rumah tangga untuk mencapai sakinah, mawaddah warahmah, jagalah tahabbub, saling mencintai di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ketika ada tahabbub, maka akan muncul yang namanya ta'afuf. Apa itu ta'afuf? Ta'afuf adalah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah tidak akan lepas dari namanya ta'afuf,
saling ngapuronan siji lan sijine. Mula mergo ana ta'assuf dalam keluarga itu yang mendominan adalah keluarga yang ada ta'assuf. Masing-masing pasangan suami istri tidak akan berebut benar kecuali mereka hanya rebutan salah. Lek nang masalah apa wae sing mlebu ning keluarga lanang muni ngene Allah dia sing salah aku lho terus ngene iki mboten Mas sing salah kula ndak lho Dik sing salah aku mboten Mas sing salah kula tentu mesti bodoh raya salah. Ketika dalam keluarga ada ta'affuf, ketika ada suami melakukan kesalahan, maka sang istri menunjukkan pemaafnya, ditampakkan sifat pemaafnya. Kenapa bisa minta maaf? Dia menyadari Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita tidak ada maaf? Tapi kalau sudah berangkat dari tahap dulu, tidak mungkin ini ada pengkhianatan, mungkin ada kesalahan teknik, mungkin kesalahan apa, sing lanang salah apa mungkin ya. Tidak mungkin pengkhianatan. Tapi kalau sudah dikhianati, memang sulit untuk maaf. Siapapun itu. Ya. Mau ngomongin maaf lahiriah batin tetap belum tentu memaafkan. Ketika suami dikhianati istri, apa sebenarnya istri dikhianati suami. Itu pasti itu, tidak bisa dibohongi. Jadi ketika ada tahabbub maka muncul namanya ta'affuf. Apa ta'affuf? Saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Di ngapura eneng salah rebutan salah boten rebutan bener sampean titeni pun di wong rumah tangga sing lanang nunggu sing wedok ning Taiwan tapi kok bodoh belum rebutan salah ya Allah Mas sepurane ya Mas aku sing salah ora iso ngladeni sampean ndak apa-apa aku sing salah wong lanang rasa nyukupi wong wedok pun to mboten napa-napa pun sing penting awake sabar masyaallah seneng Bu kedua-duanya saling merasa nyaman. Mboten Pak, mboten Mas, kula sing salah, ngene iki wayahe nglatih dengan malam semua wayahe ya standby. Tapi ngene iki ya lah Mas, ngapura ya Mas ya. Keadaane kok ngene ndak Dik sing salah Mas. Karena Mas ya nyukupi kebutuhan. Mulane Mas sing kaya wis apa kok Dik wis awake ditanggung bareng-bareng kita berjuang sama-sama. Langkahnya enak. Sing wedok nyambut galah rida ning lanang, sing lanang ning omah yo ora sampai berbani sing wedok ning Taiwan. Maka subhanallah keluarga ini loh yang akan Anda wujudkan sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan salah. Ya, kedalah ku sing sering kula contohne jenengan sing lanang mari dahar piringnya didelek pinggir karo meja akhir pancal kucing piringnya pecah. Nek keluarga tahabbubnya jempol maka akan muncul ta'affuf yang luar biasa. Barang lo piringnya dipancal kucing pecah dah nela ibu-ibu on air sing lanang mangan raji isai jelek meja kada ning pinggir pisan terus dipancal kucing pecah ibu-ibu on air lek muni piye karo sing lanang kira-kira rang-barang ndelekno piring ora pecus nggih Bu ngene pecah kabeh malah ngono kuwi. Ya, kalau dia tuh cintanya pada suami luar biasa, nggak mungkin mengatakan, ya Allah Mas, niki wong ngapunten, sing salah kula, jenengan mantun dari wayahe piring lagi kula sing gede, kula ora-orai, ya Allah Mas punten nggih Mas, piring ate pecah, lho malah wedok solihah ngene. Celana ndak rebutan salah Abah. Nggih, celana ndak teh salah aku wis tuwek barang delek piring kok ning pinggir. Mboten lho Mbah, lek jenengan mau lek kula mau ndang langsung cepet nyenggahno piring jenengan, mboten mungkin terjadi kata ngaten wah akhirnya malah berpelukan ya. Nggih, saling napa? Ta'affuf. Tanpa Anda wujudkan keluarga ta'affuf, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, maka sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ngoten lho Bu, nggih. Sasampunipun tahabbub nuli ta'affuf yang ketiga napa ta'awun harus saling tolong menolong. Rumah tangga yang didasarkan dengan saling tolong menolong artinya apa? Muncul pengertian antara satu dengan yang lain. Keluarga itu kalau sudah muncul ta'awun ibu-ibu saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kenapa timbul ta'awun?
karena saling pengertian antara satu dengan yang lain. Ta'awun, saling tolong menolong, bukan kita memaksa, bukan kita mentarget dari hak-hak pasangan kita, mboten. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga ini adalah urusan kita bersama. Saling membantu, lek sing wedok kesel sing lanang yo ngrewangi, lek enek sing lanang enek penggayan sing wedok yo ngewangi, selama dia mampu kenapa tidak. Dengan pergi ke Taiwan meninggalkan suami, ini ta'awun. Ojo ngantek lali niate nggih Bu, jenengan nulungi wong lanang. Jadi wong wedok sing luar biasa, sikan di Indonesia, dengan pergi ke Taiwan membantu suami, meringankan beban suami. Itu jenisnya ta'awun. Dan kenapa dia sampai rela ke Taiwan? Karena membantu suami dalam urusan ekonomi. Ta'awun, dengan mengerti beban suami yang begitu berat, akhirnya dengan memberanikan diri, Mas, biarkan aku membantu beban pikiranmu, biarkan aku membantu urusan keluarga ini, dan ini namanya ta'awun. Dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Munculnya ta'awun, pasti ada pengertian antara satu dengan yang lain. Lek orang pengertian kemungkinan nulungi sampean. Berguna pengertian tuh. Ya Allah Mas, dengan ya apa yang pengertian betul. Pasangan yang saling mengerti situasi kondisi pasangannya, maka tidak akan mungkin ada pertengkaran dalam rumah tangga itu. Ngaji ini diomong no penak tapi prakteknya nggak angel itu. Nah, jadi enak atau di rumah ya rumah tangga itu dia ngomong iya roh kabeh, tapi praktek untuk itu yang ya ta'awun, saling tolong menolong. Ya, apa sudah dibukani wong wedok kok wong lanang iso itu. Orang kok masak gabare wong wedok wong lanang enggak mau. Nek selama wong lanang iso membantu kenapa tidak? Nah, ini namanya ta'awun, sehingga tidak ada diberatkan dalam membangun rumah tangga. Kita sama-sama berjalan, tidak ada beda. Suami istri harus melangkah bersama. Harus sering kilometer, istri itu dari tulang rusuk. Artinya apa? Kita melangkah bersama. Tidak harus mendahulukan istri, membelakangi istri, membawai istri, mengatasi istri, menggune. Kita harus melangkah bersama. Artinya berat sama dikul, ringan sama di rumah tangga. Orang yang itu jelas selana yang enak-enakan, dan itu sih buat rumah tangga sakinah nih kok. Keluarga niku eneng abot yo dijunjung bareng, ana enteng yo dicicing bareng. Kenapa itu terjadi? Karena ada ta'awun dalam keluarga. Ringan-ringan, tidak ada beban yang berat bagi pasangan ketika kita saling tolong-menolong, mengerti antara satu dengan yang lain. Jadi itu pengertian. Coba pengertian lemu sampai ya. Sing lanang ya ngono, dibujuk pengertian lemu, lanang lemu. Soalnya bojone pengerti. Sing lanang boleh pengerti wayah ngopi, ora usah ngomong ditane. Sing wedok karo bapak kesel makan turu dipijeti lho. Ngono ki kan pengertian. Ini bojo ngene karo enak, Bro. Ya enggak lho, pengertian iku angel. Paling penak sembarang kuwi ana sing pengerti. Nopo mawon, Bon? Duwe anak kok pengertian. Dadi wong wis enak. Dadi anak mbok kok pengertian, yo enak. Anake yo enak. Jadi pengertian itu bisa diterapkan di mana saja. Oke. Ada wong duwe santri kok pengertian, ya ini yo enak. Ono kiai kok pengertian, santrine yo enak. Ngoten niku. Pengertian ini memang diutamakan untuk membina sesuatu keluarga, suatu organisasi akan berjalan dengan lancar apabila masing-masing yang berperan di organisasi itu saling pengertian. Pengurusnya yang pengertian karo jamaah yang pengertian karo pengurusnya enteng pun sembarang lampai. Apalagi ini suami pengertian istri pengertian karo suami. Yang terakhir harus muncul namanya tasawur, ya. Apa ini? Tahabbub, apa benar-benar? Tahabbub, ta'afuf,
tasawur. Kedepankanlah bermusyawarah dalam rumah tangga. Mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Ojo tentang wong wedok duit akeh terus sampai naik karepe sepedo ojo bu. Suaramu kok angel ngono. Iku nggih, awake dhewe swarga itu yang perantara sampai ke surga. Jangan sampai dunia ini kita sia-siakan, artinya malah menjadi perantara kita sampai ke neraka. Ojo sampai. Untuk jadi wong belajar sabar, ojo sok rumongso duwe. Ya, sehingga kita tidak mengedepankan musyawarah. Walaupun jenengan yang punya uang, walaupun jenengan sing duit, tapi kok jenengan mengedepankan musyawarah dalam rumah tangga, subhanallah, tidak ada beban di balik keputusan yang telah diputuskan bersama. Tidak ada beban dalam keputusan bersama ketika itu ada api yo enteng ditambah di bunga di bahagia berdua ketika ono gak enak keputusan kita tanggung. Ini harus ada namanya tasawur, saling bermusyawarah, komunikasi. Ya, maksud sampai keluarga ada komunikasi. Nah, orang belum komunikasi ya akhirnya sampai naik diri sing wedok karepe dhewe, sing lanang karepe dhewe. Karena kok gak ada komunikasi. Mungkin sing wedok ora pengertian. Terus sangat mudah komunikasi, kurang piye. Kenapa Bu? Jadi rumah tangga perlu komunikasi. Karena komunikasi hancur rumah tangga kan. Ya, harus saling komunikasi. Eneng opo komunikasi sehingga kita selalu berusaha malah termasuk nemponi mantu lo ya musyawarah besar. Ojo sing wedok kan kita enggak Pak wong kae ojo. Sing lanang wong lanang kira wedok tenan lho. Wong lanang mung wedok ya Allah susah. Wong lanang dituturi wong wedok kula dadi wong lanang kok bojoku metutu ngoten niku. Kula wis lunga ning endi ae mboten konsentrasi. Arep pengajian mencok wae ora konsentrasi kula ngaji niku. Rumangsa ada yang kurang dalam hidup saya ketika istri mencucu nalika ada yang tidak pas dalam hidupnya istri wong lanang itu karena mangan boten enak. Jika membuat hati istri sakit untuk wong lanang itu rumangsa salah. Makanya jangan ada yang terjadi seperti itu, ya. Jangan ada yang terjadi di antara pasangan kita masing-masing untuk mewujudkan tasawur, komunikasi, enak piye, api piye, iki kita harus bareng-bareng. Karena mau tahu salah Pak, iki dengan cukup apa? Menurut Bu, lama jual atau keputusan parmu, itu gue, lo udah mau enak awal itu lihat. Wong lanang kok malah kafe dhewe lan tidak salah. Kesalahan suami disadari seperti ini, saparmu gue atau takon lah. Ini tidak mengedepankan musyawarah. Kudune lek eneng wong wedok tawa-tawa ngejak musyawarah sing lanang, Pak. Iki mama punya uang, Pak. Ada orang tawar sabit. Dibeli apa enggak ya, Pak? Lurah enak atau wong lanang jane. Tapi ya tau ku benake bemu cukup kok kondak ora sing lanang kan muni ngono. Oh seneng wong wedok tapi sing lanang sing wedok tawa-tawa ngono sing lanang nyauri sak karepmu duit-duitmu dhewe wah wong wedok dan kode. Ini kan kurangnya komunikasi, kurangnya pengertian di dalam rumah tangga bahwa rumah tangga harus mengedepankan tasawur, mengedepankan apa musyawarah bersama, mufakat bersama. Jadi enak dirasa bareng-bareng, ono ra enak ditanggung bareng-bareng, sehingga tidak saling menyalahkan. Lek saling menyalahkan dalam keluarga tunggu kehancuran. Ini lho Pak, goro-goro kowe. Mari ngoten niku. Ngene iki lho Pak, goro-goro kowe nentokne putusan ora bener ya. Ngene iki, kira-kira kan beban. Nah, urip kebebanan terus iku aku kok semene ora omah karo kowe. Bubar akhir rumah tangga. Ya, ini harus kita kedepankan musyawarah. Maka
Kewujudan keluarga itu tahabbub, ta'afuf, ta'awun, tasawur harus dimunculkan. Ya. Ketika semuanya sudah memunculkan dalam rumah tangga hal seperti ini, insya Allah keluarga dengan sebagai muncul namanya barokah akan muncul dalam rumah tangga yang disebut baiti jannati, baiti jannah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kaitan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang akan selalu turun rahmat Allah dalamnya ketika di dalam rumah tangga bisa memunculkan tahabbub, ta'afuf, ta'awun dan tasawur. Pastikan ini. Karena apa? Kalau keluarga kadang-kadang gak penak, keluarga kadang-kadang gumerah, kadang-kadang ekonominya gak penak, iku aja nyalahne sapa-sapa salah wae dhewe. Karena apa? Mungkin ada dosa istri yang berlebihan dengan suami, atau dosa suami yang berlebihan dengan istri, sehingga rumah tangga jadi semerawut, terutama ketika sudah diserang namanya ekonomi. Wah, ini bahaya betul. Ibu apa pengen wajah kita mawaddah warahmah, kepengen rahmat Allah dalam keluarganya, tapi tidak menjaga hati satu dengan yang lain. Ini alamat rumah tangga sulit untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena sampai guling-giling ya, dipun dawakan kali Kanjeng Nabi, minal zunubi zunubun la yukaffiruha ilal hammu fi talabil ma'isyah. Dosa dari dosa itu ada beberapa dosa yang yang dosa itu tidak akan bisa dilebur karo Gusti Allah kecuali dengan susahnya dalam perekonomian. Nah, iki lek masalah perekonomian tentunya kaitan kita dalam membina rumah tangga. Lek dengan iso menghargai suami, menghargai istri, istri menghargai suami, maka penghargaan masing-masing inilah yang akan memudahkan perekonomian kula jenengan, rezeki dipun lancaraken kali Allah, menawa keluarga itu saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga apa Bu? Sehingga kula jenengan uripe iso makmur, rumah tangga ngrasakno bojo ki perlu. Nggih, bojo ki ternyata penting. Bojo ki ternyata perlu sekali, tanpa bojo kita konger wong lanang. Bang wedok biasa. Gila sudah tiada baru terasa. Mesti ngoten niku nggih. Oh, berarti mumpung kita dikasih kesempatan bisa memiliki pasangan, maka manjakan pasanganmu, muliakan pasanganmu, yang semuanya akan memudahkan langkah kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengingat bahwa membangun rumah tangga ini harus untuk dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Ini yang paling bagus. Mulane kudune apa? Man nakahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayat Allah. Barang saya menikah karena Allah dan orang tua menikahkan anaknya karena Allah, maka dia berhak untuk menjadi kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memahami bahwa pasangan hidup kita ini adalah pasangan yang digunakan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo malah kita gak nomorkane Allah, bojo iki kanggo alam ridane Allah, Pak. Upama orang ridane orang bojo, Pak, lho malah ngono barang lho. Jadi ridhone Allah dengan pasangan kita. Ya, maka tulisan ama wallahi Kanjeng Nabi itu sampai dawuh. Nggih, Kanjeng Nabi niku sampai dawuh kados ngeten menika nek kula ora paham lak ya bener soro. Nggih. Kanjeng Nabi ku dawuh ama wallahi. Eleng-eleng demi Allah dari Kanjeng Nabi. Inilah akhsyakum minallahi wa atqakum. Aku iki wong sing luwih wedi-wedine timbang sira kabeh dateng Allah. Aku iki wong sing luwih takwane wong timbang sampeyan. Akan tetapi walakinni lan tetapi ingsun iku asumu poso sapa ingsun.
wa uftiru yo mokel sapa ingsun, wa usolli lan yo salat sapa ingsun, wa atazawwaju lan yo rabi sapa ingsun annisa ing pira-pira wadon. Ini gambarno bahwa Nabi saja orang yang paling takutnya kepada Allah luar biasa, orang yang paling bertakwa di depan Allah luar biasa. Walakini akan tetapi aku juga sifat bahasa Libya pun muncul. Artinya apa? Semuanya ini hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Di wong Nabi kok krono ridhanya Allah, maka akan muncul hal-hal yang saya sampaikan tadi, akan muncul di tengah-tengah kita lembaga. Lain muncul ini jalan kita dari Allah. Muncul malam dari molo sapa Allah. Baru-baru muncul lah rokok jejak mau wedok kuwi. Baru-baru dibujuk malah rokok. Bukan itu. Pasangan kita, suami kita diberikan pada istri ini agar istri bisa menggambar ke Allah dan jalan melalui suaminya. Suami juga demikian, punya istri juga digunakan jalan untuk menuju ridho Allah. Sehingga subhanallah, mudah-mudahan keluarga kita semua ya, untuk namun keluarganya sudah diantar Bu Sutini ya, terutama Bu Sutini ini yang syukur pada Allah, berterima kasih pada Allah dan kesembuhan matanya itu paling sehat terus ya Bu Sutini ya, untuk namun sehat matanya seluruh anggota tubuh pendidikan organ pendidikan pun paling sehat barokah hajatan boten dan tinggi, amin amin ya rabbal alamin. Dan tukadero keluarga ibu ini mungkin bisa kabaringan secara dan umumnya untuk keluarga kita semua yang hadir di aula zikir sholat nariyah pada malam hari ini, amin amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, ma'arhati qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahban safarina wa khalifatan fi ahdina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wassalihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila ya Allah, wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila ya Allah, wa bi husnil khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikut hajatina wa hajatikum wa hajat ibu Sbandia, hajat ibu Sutini, hajat dunia, hajat akhirat. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jamil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nggih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken ngapunten nggih kita lu ketok kudu ngantuk kabeh padha liburan nggih. Nggih. Nggih mekaten lahir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.